Kita lanjutin ke soal yang nomor 11. Nomor 11 dengan nomor 12 seperti soal yang kemarin, ini kita mencari jawaban dari apa yang akan dilakukan oleh si perempuan. Nomor 11 ini kata konjonji artinya baterai. Jadi konjonji를 가지러 간다, ini pergi untuk mengambil baterai. Nomor 2 nya 현재 시간을 확인한다, ini mengecek waktu sekarang. Nomor 3 시계 ini jam, jadi menurunkan jam dari hyok, dinding. Nomor 4 nya konjonji baterai, 넣는다 memasukkan, jadi memasukkan baterai ke dalam sorak laci. Kemudian untuk yang nomor 12 kata 회의, ini artinya rapat. Kata 회의 ini sudah sering sekali keluar kalau misalnya belajar di topik 1 ya. Kemudian 회의 자료를 만든다, ini artinya membuat dokumen rapat. Nomor 2 nya ini ada kata 출력한다, ini artinya mencetak di dalam bahasa Indonesia. Tapi kata mencetak di sini enggak terlalu umum kita dengar, karena biasanya kita pakainya kata ngeprint. Jadi diartikan ngeprint aja nggak apa-apa. Ini ngeprint dokumen rapat. Kemudian nomor 3 ini ada kata gorecho ini mitra bisnis atau rekanan bisnis. Jadi di sini artinya ini menemui karyawan mitra bisnis. Kemudian nomor 4 memberitahukan jadwal ke mitra bisnis. Sekali lagi aku ingetin, kalau untuk topik 2, karena topik 2 ini kan untuk yang tingkatan intermediate sama advance bahasa Korea. Sebenarnya yang membedakan antara tingkat yang dasar, menengah dengan atas ini menurut dosen saya, itu sebenarnya kemampuan kosakatanya. Jadi tata bahasa itu pengaruh, tapi nggak terlalu kelihatan. Tapi penggunaan kosakata itu jelas kelihatan. Makanya yang ini sama seperti yang kemarin, kita hafalin dulu kosakatanya. Nah, kalau misalnya kosakatanya ini terlalu banyak kayak gini, fokuskan dulu ke kosakata yang kata kerja. Jadi di sini kayak mengambil, menurunkan, mengecek, memasukkan, membuat, ngeprint, mencetak, memberitahukan, menemui, ini dulu yang dihafal. Nanti kalau misalnya ini udah hafal, baru dilanjutkan dengan kosakata yang lainnya. Terus untuk soal yang nomor 13 sampai nomor 16, di soal nomor 13 sampai 16 ini kita mencari pilihlah yang benar dari isi ceritanya. Nah, di sini di nomor 13 nanti ada pilihannya namja yoja, udah tahu lah ya, namja yoja, laki-laki perempuan. Di sini ada kata 봉사 활동, ini kebetulan semua ada kata 봉사 활동. 봉사 itu artinya volunteer kalau di dalam bahasa Inggris. 봉사 itu relawan, 활동 itu kegiatan, jadi kegiatan relawan. Kemudian 시작하려고 한다, akan mulai, jadi akan memulai kegiatan sukarelawan. Nomor 2 고민하고 있다, itu khawatir karena kegiatan relawan. Nomor 3 perempuannya ini 해봤다, ini pernah, jadi pernah menggunakan website 검색, ini pencarian atau browsing, jadi website pencarian kegiatan relawan. Nomor 4 laki-laki 한 적이 있다, pernah melakukan kegiatan relawan bersama perempuan. Ini ada 4 tata bahasa, sebenarnya ini tata bahasa tingkatan beginner. Ini cuma sekedar mengingatkan. Ini yang bagi yang mungkin lupa, ryoko hada artinya akan atau mau. Kadang kita ngartikannya itu bermaksud untuk gitu, tapi masalahnya kalau di bahasa Indonesia kita jarang sekali mengartikan kata bermaksud untuk. Hampir kita nggak pernah dengar ya ada orang Indonesia ngomong saya bermaksud untuk pergi. Biasanya kita cuma dengar aku mau pergi, aku akan pergi, kayak gitu aja. Jadi diartikan akan atau mau aja nggak apa-apa. Jadi terlalu terlalu berlebihan kalau diartikan kayak bermaksud untuk, ini menurutku ya. Kemudian yang berikutnya ini enjogita atau ta, kalau enjogita artinya pernah,
Kalau yang okta berarti tidak pernah. Kemudian yang ini aoyo batta ini artinya pernah. Jadi contohnya kayak mogo bassoyo pernah makan, ga bassoyo pernah pergi. Kemudian go ita ini artinya sedang. Diingat lagi. Kita lanjut ke soal nomor 14. Di soal nomor 14 ini hampir di sini semuanya ini hampir semuanya ada kata jonggom. Jonggom ini artinya pemeriksaan. Jadi jonggom pemeriksaan. Yejong ini direncanakan, rencana, karena yejong itu kan artinya rencana. Jadi pemeriksaan rencananya akan dilakukan neil besok. Nomor 2, ojoni berarti kan pagi, jonggom pemeriksaan, modu kenanda semuanya selesai. Jadi semua pemeriksaannya akan selesai pada pagi hari. Nomor 3, bisang bel itu kan bel darurat. Bel darurat akan ulita akan berbunyi yorobon beberapa kali. Ulil goshida ini sama dengan ulil goyeyo. Cuman kalau kita pakainya el goyeyo itu kan biasanya dipakai untuk ngomong-ngomong. Kalau untuk tulisan biasanya digunakan yang el goshida, bentuk yang lebih formalnya. Kemudian yang nomor 4 ini jonggom이 시작되면 밖으로 나가야 한다. Kalau dimulai pemeriksaannya harus pergi keluar. Ini kosakatanya cuman kata jonggom aja kayaknya, mungkin belum atau mungkin ada yang lupa. Untuk tata bahasanya nggak masalah. Kemudian untuk yang nomor 15 nomor 1 itu ganpan. Ganpan itu artinya papan nama. Jadi kalau misalnya di toko di depannya itu kan ada papan namanya, itu namanya ganpan. Ganpan이 떨어져서 karena papan namanya jatuh, dacin sarami ita ada orang yang terluka. Nomor 2, 태풍 itu topan. 오늘 밤에 더 강해질 것이다. Nah, kita dengan el 것이다 artinya akan. Jadi topannya akan kuat, akan lebih kuat pada malam hari ini. Nomor 3, 이번 태풍의 특징 itu karakter. Dari karakteristik topan kali ini, 비가 많이 오는 곳이다. Hujan turun lebat. Jadi ini adalah topan diiringi dengan hujan. Kemudian nomor 4, 제주도는 아직 태풍의 영향을 받고 있지 않다. Nah, ini ada kata 영향, ini kata yang penting banget. 영향 ini artinya pengaruh, bat itu mendapat, ji anta itu kan tidak. Jadi tidak mendapat pengaruh topan. Jadi 제주도 아직 belum, 제주도 belum mendapat pengaruh topan. Kemudian untuk yang nomor 16 di sini ada kata 한국에는 이 일을 하는 사람이 많다. Di Korea, manta banyak orang, di sini berarti ngertiinnya di Korea ada banyak orang yang melakukan pekerjaan ini. 이 일을 하는 사람이 많다. Kedua, 꼼꼼한 사람은 orang yang 꼼꼼하다, teliti, orang yang teliti. 이 일에 맞지 않는다. Tidak mata itu kan benar, pas, tepat. Jadi orang yang teliti tidak tepat untuk pekerjaan ini. Nomor 3, 이 일을 하는데 자격증은 필요 없다. Tidak membutuhkan 자격증, sertifikat. ini kata nende artinya untuk. Kalau ini udah intermediate ya. Tidak membutuhkan sertifikat untuk melakukan pekerjaan ini. Nomor 4, 이 일을 할 때 ketika melakukan pekerjaan ini, 예술적 감각. 예술적 itu seni, 감각 itu sense, rasa seni. Nah, kalau di bahasa Indonesia mungkin kita lebih sering dengar kata jiwa seni gitu. Jiwa seni, rasa seni, 예술적 감각이 도움이 된다. 도움 itu kan bantuan, 된다 menjadi bantuan. Itu gimana maksudnya? Akan membantu. Jadi memiliki jiwa seni sangat membantu atau akan membantu ketika mengerjakan pekerjaan ini. Untuk nomor 17 sampai 20. Ini pertanyaannya kan, dalam을 듣고 dengar yang berikut ini,
namjae jungsing senggak, pikiran pokok laki-laki. Goresitio, jadi kita memilih pikiran pokok si laki-laki. Ingat ya, laki-lakinya. Nomor 1, laki-laki. Nomor 1, ore bolsu inen koci jota. Suka, bukan bagus di sini artinya, suka bunga yang bisa dilihat lama. Ore. Nomor 2, valigasyun singmore satu juta. Ingin membeli singmol tanaman yang mudah wali perawatannya. Nomor 3, 식물은 집 밖에서 키워야 한다. Tanaman harus dirawat di luar rumah. Ini ada kata kiuda. Kiuda ini bisa dipakai untuk apa aja. Jadi misalnya memelihara ayam itu bisa pakai kata kiuda. Memelihara tanaman itu bisa pakai kata kiuda. Memelihara anak itu bisa menggunakan kata kiuda. Masalahnya di kita, di bahasa Indonesia, kita tidak menggunakan kata memelihara. Jadi biasanya diartikan dengan membesarkan. Jadi kata kiuda ini ya bisa diartikan membesarkan untuk anak. Ya. Kemudian di sini konteksnya memelihara ya, merawat untuk tanaman. Nomor 4, jibe, koci manen huapun pot bunga ini isoyahanda. Harus ada pot bunga yang banyak bunganya di rumah. Ini kosakatanya mudah semua Mas Ian. Kemudian nomor 18, simcongso, mudah-mudahan masih ingat. simcongso itu artinya formulir. Sejombo를 줄이면 좋겠다. Masih ingat ya, 면 좋겠다. Sebaiknya. Jadi sebaiknya juri mengurangi informasi yang akan ditulis di simcongso formulir. Nomor 2, harus menginformasikan cara menulis formulir. Nomor 3-nya, harus suabel hada. Suab itu kan kelas, pelajaran. Tapi kalau diartikan suab hada itu artinya kata lain dari kata garicita. Jadi mengajar. Jadi harus mengajarkan yang benar. Jadi harus mengajarkan yang benar. Sesuai dengan yogu, permintaan sinchongja, pendaftar. Jadi saya harus mengajar sesuai dengan permintaan pendaftar. Nomor 4, ini ada suap. Ini ada kata suap neong을 미리 알려주는 것이 좋다. Ini ada kata 는 것이 좋다. Ini juga artinya sebaiknya. Jadi artinya sebaiknya memberitahukan terlebih dahulu isi suap kelas. Kalau terlalu cepat di pause dulu. Kemudian nomor 19 ini ada 아이들 책은 무겁지 않아야 한다. Buku anak-anak harus tidak berat. Nomor 2, buku anak-anak harus dibeli secara online. 3, buku anak-anak penting ada cucon, rekomendasi dari 전문가. 전문가 ini artinya ahli. Nomor 4, 아이들 책은, jadi buku anak-anak. Nenge 좋다, sebaiknya sada dibeli setelah melihat secara langsung. Jadi dilihat dulu secara langsung bukunya baru dibeli. Kemudian nomor 20 yang terakhir. 20 ini ada kata sisa program. Ini program sisa, ini program aktual atau program terkini. Program terkini, program aktual sulit mendapat popularitas tinggi, popularitas dari ilbanin. Ilbanin itu masyarakat. Ingat ya kata EG. EG ini itu bisa artinya kepada, bisa artinya dari. Nanti kalau misalnya bingung nanti dijelaskan di lain waktu. Yang kedua, ilbanine nunnopiya. So sisa munjar jondal ya, harus jondal menyampaikan masalah aktual di nunnopi level, di kemampuan masyarakat umum ilbanin. 3, 청취자 ini pendengar. 참여하다 ini artinya berpartisipasi. Sisa programmer 만들고 싶다, ingin membuat program aktual yang diikuti, yang melibatkan